Welcome back to my channel dengan channel Mr. Happy Art. Pada video kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara mempraktekkan pengisian rencana pengolahan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Pada platform Merdeka Mengajar kali ini, di sini ada pengolahan kinerja yang dimana dikhususkan untuk guru ASN yang sama halnya dengan pengerjaan pada platform e-kinerja, dan juga tidak menutup kemungkinan bagi guru honorer juga ini bisa mengerjakan pengolahan kerja pada platform PMM, karena nanti datanya akan terekam oleh PMM dan di Kemendikbud. Nah, barangkali ada yang akan menguntungkan bagi para rekan-rekan guru non ASN, maka dianjurkan juga untuk mengisi pengolahan kinerja ini. Dan tentunya juga dikhususkan juga untuk kepala sekolah, karena sebagai atasan yang akan menyetujui dokumen SKP yang telah direncanakan dalam pengolahan kinerja pada PMM ini, dan atas persetujuannya nanti kita bisa melaksanakan aktivitas yang akan kita rencanakan dalam pembuatan pengolahan kinerja di PMM. Kenapa sih ada pengolahan kinerja di PMM? Ya, karena pengolahan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru dalam menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Nah, dalam pengolahan kinerja untuk guru, di sini ada terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penilaian. Dan khusus untuk video kali ini, kita akan membahas poin pertama, yaitu perencanaan, karena ditargetkan dalam tahun 2024 ini pada bulan Januari semua guru harus sudah membuat rencana. Pada tahapan perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator, yang mana indikator di sini adalah indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian rapot pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, nanti kita hanya memilih salah satu indikator yang dirasa memang kurang atau memang kurang dalam pencapaiannya. Nanti kita akan memilih salah satu indikator tersebut dan kemudian kita akan membuat rencana aksinya. Dan yang kedua adalah dalam pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan oleh PMM. Dan pada tahap yang terakhir dalam penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKM. Nah, di sini ada halaman beranda di paling awal. Nah, nanti kita akan diarahkan untuk memulai mengisi perencanaan kinerja kita, tapi sebelumnya harus mengecek data terlebih dahulu. Nah, di sini ada kolom atau tombol yang berwarna hijau yang di situ ada tertulis mulai. Nah, kita tinggal mengklik tombol tersebut dan kita lihat apakah data kita sudah benar atau belum. Nanti kalau sudah, kita tinggal pilih yang di warna biru. Nah, nanti setelah kita memilihnya, nanti kita akan untuk memastikan kembali bahwa datanya kalau sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, kita nanti tinggal klik lanjut. Nah, nanti setelah kita lanjut, nanti akan langsung diarahkan ke pengolahan kinerja yang akan kita rencanakan. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap eksekusi, bagaimana mempraktekkan bagaimana cara masuk sampai merencanakan pengolahan kinerja. Oke, yang pertama kita cari tombol Google Chrome. Nah, kita buka, kita masukkan email ID belajar kita. Nah, kita masukkan password, klik next. Nah, kita tinggal switch. Kita perbesar layarnya, kita klik pencarian
Merdeka Mengajar. Kalau diketik Merdeka Mengajar, lalu dipilih, kita cari tombol masuk. Oke, kita masuk kembali dengan email ID belajar kita, ya tinggal dipilih. Kita masukkan password kembali. Lalu pilih next. Kita sudah masuk ke beranda atau platform Merdeka Mengajar. Di sini banyak fitur-fitur yang ada. Nah, kita pilih ke pengolahan kinerja. Nah, kita akan tampil seperti ini muncul. Kita klik mulai. Nah, di sini kita pastikan data diri kita sudah benar dan valid. Nah, kita data sudah sesuai. Kita klik. Sudah benar. Nah, kalau sudah benar, data sudah pasti, kita data sudah benar. Kita klik data sudah benar. Oke. Nah, setelah itu nanti kita akan diarahkan ke perencanaan kinerja. Nah, di dalam perencanaan kerja di sini ada 5 fitur, yaitu praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan yang terakhir adalah rangkuman. Nah, pada tahap di fitur praktik pembelajaran, kita diperintahkan untuk memilih salah satu indikator. Nah, indikator yang ada di sini, nah dari mana indikator ini nanti yang akan kita pilih? Ini adalah dari hasil rekomendasi rapor pendidikan di sekolah kita. Nah, di rapor pendidikan sekolah kita ini nanti tinggal diklik rapor pendidikannya yang ada tombol warna biru di atas. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pencapaian hasil raport. Di sini ada kurang, cukup, dan baik. Nah, untuk pengisian kinerja, rencana kinerja itu dikhususkan untuk yang kurang. Tapi bila mana di situ semuanya baik semua, ya berarti harus pilih salah satu. Tapi di sini misalkan cukup semua, ya berarti pilih salah satu. Nah, di sini kan ada 3 warna yang berbeda. Ada baik, cukup, dan kurang. Maka yang harus dipilih adalah yang kurang. Nah, yang kurang di sini adalah manajemen kelas. Nah, maka kita pilih indikatornya adalah yang manajemen kelas. Tinggal diklik saya mengerti. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti kita tinggal pilih indikator yang manajemen kelas. Nah, nanti kita pilih klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di dalam pengembangan kompetensi nanti akan muncul rencana yang akan kita kelola dalam 1 semester ke depan. Nah, di sini kita memilih, di sini ada capaian atau nilai poin minimal. Nah, di sini tertera ada minimal 32 dan maksimal 128 dalam 1 semester. Ya, kita memilih salah satu indikator ini, tinggal kita pilih. Di sini tidak mengetik ya, hanya memilih saja. Di sini ada banyak opsi, silakan dipilih opsinya. Nah, nanti setelah memilih opsi, di sini ada target rencana hasil kerjanya, terus targetnya berapa kali pelaksanaannya, dan bukti dokumennya juga muncul di sini ada ya semua. Tapi kalau sudah kita pilih, kita langsung ke tahap tugas tambahan. Nah, di dalam tugas tambahan di sini, kalau tugas tambahan di sini tertulisnya opsional. Berarti opsional itu boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau memang kita punya tugas tambahan di sekolah, ya kita diisi. Contohnya tugas tambahan itu seperti apa? Ada wali kelas, ada pembina ekstrakurikuler, atau sebagai wakasek atau guru piket juga sama, di sini ada muncul. Nanti tinggal dipilih salah satunya saja. Bukan pilih salah satu, tapi kalau kita punya 4 tugas tambahan ya kita pilih 4. Kalau kita punya ya 1 ya 1. Tapi kalau tidak punya sama sekali tidak usah diisi, tidak apa-apa, karena ini adalah sifatnya opsional. Nah, setelah kita memilih di tugas tambahan, nanti kita akan diarahkan kembali ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja di sini ada beberapa poin. Di sana ada 7 aspek yang diobservasi. Nah, nanti tinggal pilih setiap aspeknya. Nanti di situ akan muncul, sama tidak usah mengetik, tinggal dipilih saja opsinya, nanti dipilih dan
setelah dipilih nanti ada perilaku kerja sehari-hari yang akan kita lakukan apa gitu. Nanti di sini juga sama pilihan juga, sudah tinggal diklik-klik saja. Nah, nanti kalau sudah selesai semua diisi 7 aspek tersebut, tinggal ke rangkuman. Nah, isinya di rangkuman ini adalah rencana kerja yang tadi kita buat. Di sini rangkumannya sudah termuat apa sajakah itu. Nah, kita bisa lihat kembali, tinjau kembali. Kalau memang sudah fix dan benar kiranya untuk bisa diajukan, maka langsung pilih tombol lanjut dan ajukan. Kalau masih kiranya bingung, nanti di situ ada 2 pilihan, ada simpan ke draft atau ajukan. Kalau ke draft berarti nanti kita masih bisa mengedit rencana kerja kita. Tapi kalau sudah pasti langsung lanjutkan saja. Nanti akan diajukan untuk disetujui oleh atasan kita. Nah, setelah atasan kita menyetujui, jadi nanti kita bisa langsung mengerjakan aktivitasnya dari observasi kelas dan bukti dukung. Tapi untuk bulan Januari ini dikhususkan untuk membuat perencanaan kinerjanya saja. Untuk lain-lainnya nanti akan dilanjutkan di bulan berikutnya di Februari. Oke, sekarang kita lanjut eksekusi. Kita mencoba mempraktekannya. Mari kita praktekkan. Sesuai yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kita harus memilih indikator di perencanaan kinerja atau praktik pembelajaran. Di sekolah saya di sini kuning semua, jadi memang harus pilih salah satu. Kita coba cek rapat pendidikannya. Ya, memang hasilnya tiga-tiganya adalah cukup semua. Jadi ya boleh pilih salah satu yang mana saja. Nah, untuk saya coba pilih, ya diklik saya mengerti dulu. Nah, saya pilih coba di penerapan disiplin positif. Nah, penerapan disiplin ini ada, ya coba penerapan disiplin positif saja kita coba ya. Kita klik indikatornya, lalu kita masuk ke pengembangan kompetensi. Nah, dalam pengembangan kompetensi di sini ya tertulis di situ 32 poin. Nah, apa saja yang harus kita lakukan rencana kerja kita ke depan. Nah, ya harus minimal ya 32 poin harus tercapai. Kita pilih, ya di sini bebas banyak pilihannya, kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Kalau kita memang mampu banyak yang kita bisa laksanakan, ya pilih lebih dari 4 atau 5. Kita scroll dulu isinya apa saja. Nah, yang cocok buat saya coba pilih sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik. Nah, ini 36 poin. Nah, ini satu kegiatan ada 36 poin. Berarti sudah memenuhi ya, walaupun misalkan satu pilihan saja ini sudah memenuhi. Ini kan tadi minimal 32. Nah, kalau saya pilih ini 36. Tapi harus ada 3 kegiatan tapi bentuknya adalah sertifikat. Nah, tapi saya ganti saja. Coba pilih yang lain. Nah, di sini meningkatkan sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau yang relevan seperti pendidikan guru penggerak. Nah, kebetulan saya juga adalah guru penggerak. Saya coba pilih di sini karena poinnya lumayan ya 128. Berarti melebihi target ya. Tadi maksimal 128. Ya tadi ya, intinya mah yang minimal 32. Nah, boleh pilih salah satu yang ada di sini. Misalkan mau lebih dari kegiatan tersebut ya mangga dipilih lagi yang lainnya. Yang kira-kira untuk Bapak dan Ibu bisa melakukannya. Kayak contohnya di PMM itu ada topik pelatihan mandiri. Nah, kita bisa memilih topik pelatihan mandiri yang ada di PMM karena setiap kegiatan itu poinnya di sini ada 8. Nah, berarti kalau kita mengikuti 2 kegiatan
bisa poinnya 16. Nanti bisa ya kita pilih-pilih saja lah. Kita coba ya, karena pelatihan mandiri kan mudah. Kita hanya membaca, menyimak, dan membuat aksi nyata. Nah, kalau kita sudah selesai di praktik pembelajaran dan pengembangan kompetensi, kita sudah selesai. Kita lanjutkan ke tugas tambahan. Nah, kita klik tugas tambahan. Nah, di sini tugas tambahan yang tadi saya sudah jelaskan juga nih, sifatnya opsional. Jadi kalau memang punya beberapa tugas tambahan, silakan pilih yang sesuai dengan eh, yang Bapak Ibu miliki. Ya, tadi ini saya masukkan contohnya adalah saya kebetulan jadi Wakasek, saya masukkan tugas tambahan sebagai Wakasek. Yang kedua di sini ada, di sini banyak ya pilihannya ya. Ada wali kelas, guru piket, pembina eskul dan lain-lain. Ya, pilih saja sesuai dengan jabatan yang kita miliki tugas tambahannya. Nah, yang paling terpenting adalah nanti ya harus mempunyai bukti dukung yang nanti harus diupload, karena nanti harus diupload beberapa kegiatan tugas tambahan kita, bisa berupa SK atau bentuk misalkan kayak piket ya, berarti ada SK dan kegiatan piketnya, jurnalnya. Nah, itu harus di-upload nanti pada saat pembuatan bukti dukung. Tapi kalau untuk yang kali ini kita hanya memang membuat rencana. Kita pilih lagi, saya sudah pilih 4 ya, Bapak Ibu. Coba kalau 5 ini apa nih? Ya, ini saya pilih ini coba ya. Koordinator penilaian kinerja guru PKG. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke perilaku kerja. Kita pilih perilaku kerja. Nah, di sini ada 7 aspek yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Nanti Bapak Ibu tinggal scroll saja, pilih perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini, yang dari aspek berorientasi pelayanan. Nah, tinggal pilih, dan perilaku dalam kehidupan sehari-harinya apa. Di sini juga sudah ada termuat, tidak perlu diketik, tinggal dipilih saja, di scroll. Nah, tinggal pilih yang kira-kira sesuai dengan Bapak Ibu, ya tinggal pilih. Ini aspek kedua ada akuntabel, sama di sini ada opsinya juga. Nah, pilih, dan perilakunya juga dipilih. Oke, klik. Nah, aspek ketiga ada kompeten, ya kita kompeten dalam hal apa, perilaku yang paling ingin Anda lakukan. Oke. Ya. Tinggal kira-kira saja yang menurut Ibu, Bapak Ibu cocok gitu ya. Ini harmonis, aspek harmonis. Ini oke. Nah, pilih ini sajalah. Nah, 3 lagi ya. Ini aspek loyal. Perilakunya oke. Melaksanakan arahan, bersikap, menyebarkan informasi. Ini. Ya, saya klik ini sajalah. 6, aspek adaptif
Saya pilih, oh jangan yang ini saja. Menguasai dinamika perkembangan teknologi. Oke, yang ini saja. Oke, tinggal yang terakhir ini ada aspek kolaboratif. Nah, pilihannya, nah ini, oke, selesai bersinergi. Nah, oke, selesai Bapak Ibu ini dari aku kerja. Nah, kita langsung ke rangkuman. Kita klik rangkuman. Nah, di sini isinya adalah rangkuman yang tadi kita rencanakan. Nah, semuanya sudah muncul di sini. Nah, ini ada rencana hasil kerja. Nah, di situ ada bukti dukungnya apa dan sudah tersedia juga ya. Ini sertifikat, targetnya berapa satu kegiatan, nah, target waktunya per semester, dan ya coba dicek-cek saja sesuai apa tidak. Kalau memang ada yang tidak sesuai, tinggal diedit dan atau diklik ubah. Nah, nanti kita edit dulu sebelum diajukan ke atasan kita. Nah, kalau ada bingung, nah cek panduan saja di sini sudah ada linknya. Nanti barangkali kita bingung, kira-kira itu yang harus dikumpulkan bukti dukung apa dan di situ sudah ada eh, cek panduannya. Sama ada di PMM. Nah, kalau sudah semuanya dikira selesai, nanti kita lanjut ke ajukan. Nah, di sini ada pilihan dua opsi, ada ajukan, ada simpan draft. Kalau memang kita sudah pasti, kita tinggal pilih ajukan. Kalau masih ragu, ya simpan ke draft. Draft nanti kita ubah lagi dan edit kembali. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, kayaknya mudah sekali kita membuat rencana. Yang terpenting kita harus berani mencobanya dan kita memang harus wajib untuk khususnya untuk ASN, guru ASN paling lambat ini tanggal 15 atau 20 Januari sudah selesai dibuat. Dan tidak lupa juga untuk yang guru non ASN bisa mencobanya supaya lebih ada pengalaman dalam membuat rencana kinerja guru. Oke, sekian saja Bapak dan Ibu pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga ya selamat mencoba. Kalau ada kesulitan silakan menghubungi saya langsung atau yang lebih mampu lagi di sekolah kita banyak ahli IT. Ya, silakan Bapak Ibu selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.